Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi Alhamdani dengan NPM 24781053 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan membuat suatu program PBO untuk memenuhi syarat UAP. Di sini saya akan membuat program sebuah form untuk menyimpan data mahasiswa dan sebuah database serta saya akan mengkoneksikan dengan database. Lalu saya akan membuat form untuk menampilkan hasil simpan datanya. Seperti itu. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat ini. Langkah pertama, di sini saya sudah membuat database DB mahasiswa 1, yang dimana di dalam database itu, di dalam DB mahasiswa itu terdapat entitas mahasiswa, yang dimana atribut dari entitas mahasiswa itu adalah ID, NIM, nama, jurusan, alamat, dan tanggal lahir dan tanggal daftar, yang dimana nanti from mahasiswa yang kita inputkan namanya itu akan mencakup NIM, nama, jurusan, alamat, tanggal daftar, dan ID-nya. Seperti itu. Di sini saya ID ini memakai auto increment. Jadi nanti di GUI kita tidak usah menambahkan ID, langsung saja ke NIM, nama, jurusan, alamat, dan tanggal daftar. Karena ID itu udah otomatis saya buat di database-nya. Saya buat auto increment seperti itu, teman-teman. Lalu di sini saya langsung masuk ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat file mahasiswa Java, yang dimana mahasiswa Java ini filenya di dalam patskek com lalu mahasiswa dan di model, di patskek model seperti itu. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini ada program tentang konstruktor. Ini adalah konstruktornya. Bisa teman-teman lihat di sini ada dis nama, jurusan, alamat, yang dimana dan NIM, nama, jurusan, dan alamat. Lalu di sini saya membuat getter dan setternya. Di sini teman-teman bisa lihat getter, setter, getter mengambil ID, lalu mengeluarkan ID, mengambil NIM, mengeluarkan NIM, dan seterusnya. Nah, di file mahasiswa Java ini, di dalam patskek model ini, yaitu adalah sebuah kelas POJO, atau bisa dibilang plain old Java object, seperti itu. Itu adalah file yang mempresentasikan entitas mahasiswa, seperti itu. Di dalam file mahasiswa Java ini itu terdapat atribut, yang dimana atributnya itu adalah NIM, nama, jurusan, dan alamat. Nih teman-teman bisa lihat. NIM, nama, jurusan, dan alamat. Seperti itu. Lalu di kelas mahasiswa Java ini juga memiliki getter dan setter untuk setiap atributnya. Nih teman-teman, bisa teman-teman lihat tadi getter dan setter. Nih, yang dimana getter dan setter ini untuk mengambil dan mengeluarkan atribut seperti itu. Lalu di sini nah, di sini saya menambahkan metode toString. Nih, teman-teman bisa dilihat. Saya menambahkan metode toString, yang dimana metode toString ini berfungsi untuk debugging. Seperti itu. Lalu di sini saya membuat
konektornya untuk mengoneksikan program Java IDEA ini ke dalam database PHP-MyAdmin. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini file database connection Java ini terdapat di patskek.com, patskek mahasiswa, dan patskek database. Makanya itu di sini terdapat ini nih memberitahu bahwa database connector Java ini berada di dalam patskek.com, patskek mahasiswa, patskek database, seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat kelas database connector Java ini adalah mengelola koneksi ke dalam database MySQL di PHP-MyAdmin. Lalu di sini saya menambahkan metode getConnection. Nih, teman-teman bisa dilihat saya menambahkan metode getConnection. Tujuannya adalah metode ini mendapatkan koneksi ke dalam database-nya ataupun membuat koneksi ke dalam database. Seperti itu. Lalu di sini saya memiliki metode close connection. Nih, teman-teman bisa lihat yang dimana metode ini untuk menutup koneksi. Lalu setelah itu saya menggunakan pattern synchron untuk koneksinya. Teman-teman bisa lihat di sini program yang sudah kita buat itu membuat koneksi ke dalam database. Jadi teman-teman bisa dilihat lagi bahwasanya URL dari PHP-MyAdmin yang sudah kita buat tadi di database itu URL-nya adalah nih, teman-teman bisa lihat. Yang dimana di file tersebut terdapat di localhost 3306 dengan nama filenya itu adalah db mahasiswa 1. Nah, jadi tadi saya sudah membuat di database PHP-MyAdmin di mana nama filenya itu adalah db mahasiswa 1. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini saya di dalam database saya itu usernya itu adalah namanya root dan passwordnya itu tidak ada. Jadi teman-teman harap teliti tentang program yang teman-teman buat. Jika username-nya sesuaikan aja lah username sama password yang teman-teman miliki. Kalau username punya teman-teman admin, di sini berarti ditulis admin, bukan root. Di sini saya root dan passwordnya itu tidak ada, seperti itu teman-teman. Lalu di sini saya membuat kelas mahasiswa DAO. Sama, mahasiswa DAO ini kelasnya terdapat di patskek.com, patskek mahasiswa, dan patskek DAO. Yang dimana patskek DAO ini kelasnya itu menangani semua operasi database ataupun CRUD-nya. Itu di sini. Di sini saya memiliki metode simpan mahasiswa. Nih, teman-teman bisa lihat metode simpan mahasiswa. Di sini fungsinya adalah menyimpan data mahasiswa baru yang mau kita inputkan nih. Siapa sih nama mahasiswa yang mau kita inputkan? Nah, di sini menyimpan nama-nama mahasiswa baru. Nanti kita akan mencoba menambahkan nama-nama mahasiswa. Apakah berhasil? Apakah tidak? Lalu di sini saya mempunyai metode get all mahasiswa. Nih, teman-teman bisa lihat. Fungsi dari metode get all mahasiswa ini untuk mengambil semua data mahasiswa. Jadi data semua mahasiswa itu diambil menggunakan get all mahasiswa ini. Lalu di sini saya juga menambahkan nih metode get mahasiswa by name. Nih. Nah, program ini saya buat untuk
mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi kita cari nih mahasiswa NIM-nya 53, 24, 78, 10, 53. Itu terdapat nama Reza Fahmi Al-Hamdani. Seperti itu. Dia dapat mencari dengan menggunakan NIM. Lalu di sini saya membuat metode update mahasiswa. Nih, teman-teman bisa dilihat. Di sini saya menambahkan itu fungsinya untuk mengupdate data mahasiswa. Contohnya nih, saya sudah menginputkan 24, 78, 10, 53. Namanya Reza Fahmi Al-Hamdani, ID pertama, lalu alamatnya. Alamatnya itu Jatidatar. Saya ini pindah alamat nih. Jadi saya ingin pindah alamat di Bandar Lampung. Jadi saya menambahkan tools ataupun program update untuk bisa mengubah nih. Kayak ada kesalahan data, itu bisa kita rubah di situ. Jadi seperti itu fungsinya teman-teman. Lalu di sini saya menambahkan metode hapus data. Fungsi dari metode hapus data ini adalah untuk menghapus data mahasiswa. Contohnya, saya sudah menginputkan nih data mahasiswa. Ternyata data mahasiswa ini udah gak ada. Lalu kita menghapus data mahasiswa. Ya, maka dari itu saya menambahkan metode untuk menghapus data mahasiswa. Biar mahasiswa itu tidak terlalu menumpuk antara yang aktif dengan yang tidak aktif. Jadi bisa kita hapus. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini saya membuat kelas mahasiswa from Java. Nih, mahasiswa from Java ini termasuk untuk mengeran ataupun GUI-nya itu terdapat di mahasiswa from ini di kelas, di mana kelas mahasiswa from Java ini terdapat di patskek, kom, mahasiswa, dan UI seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat program yang sudah saya buat, yang dimana from GUI ini menggunakan Java Swing seperti itu. Nih teman-teman, saya menggunakan Java Swing. Setelah itu saya memiliki komponen di dalam mahasiswa Java ini, yaitu text file untuk input, lalu button untuk aksi, dan yang terakhir JTable untuk tampilan data seperti itu. Teman-teman bisa teman-teman lihat. Lalu di mahasiswa from Java ini saya juga menambahkan fitur seperti simpan, tampil, update, hapus, dan clear. Yang dimana nanti setelah kita run terus keluar tampilan UI, dia akan terdapat tools ataupun tampilan simpan, tampilkan, update, hapus, clear. Seperti itu teman-teman. Lalu saya juga menambahkan fitur validasi input sebelum menyimpan. Jadi nanti ada setelah kita menginput data, nanti terdapat koneksi berhasil, data berhasil disimpan seperti itu teman-teman. Lalu saya juga menambahkan konfirmasi sebelum menghapus data. Sebelum menghapus data itu akan keluar kayak kata-kata lah, tulisan apakah benar ingin menghapus data atau tidak. Jadi data itu tidak langsung dihapus seperti itu teman-teman. Kayak meninggalkan pesan lah, pesan message. Lalu di sini saya menambahkan baris untuk mengisi from ataupun mengeditnya. Seperti itu. Di sini bisa teman-teman lihat programnya dari koneksinya, NIM, nama. Nah, di sini juga ada program tentang lister untuk mengirim from saat baris tabel diklik. Jadi nanti setelah diklik itu dia akan mengirimkan from ke nanti di GUI-nya itu akan dia
di bawahnya itu terdapat datanya. Setelah data itu muncul, nanti dia akan sinkron ke database seperti itu. Teman-teman bisa dilihat. eh, Banyak komenan-komenan data berhasil diupdate, sukses ataupun gagal update data. Di sini saya sudah menambahkan komenan-komenan pilih data yang akan dihapus, terus peringatan nih. Di sini yakin ingin menghapus data mahasiswa dan NIM. Nih, teman-teman bisa sebelum menghapus itu pasti ada keterangan ataupun peringatan dulu ataupun keterangan. Apakah Anda yakin ingin menghapus, apakah Anda yakin ingin mengupdate. Pokoknya dia itu tidak langsung bisa menghapus. Ada peringatan dulu. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita coba untuk mengerannya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Nih, tadi saya sudah mencoba menambahkan data ID pertama dengan NIM 24781053. Jurusan Teknologi Informasi, alamatnya di Datar Mataram, Lampung Tengah. Nah, setelah kita mengeklik tampil data, dia akan ada keterangan nih yang sudah saya jelaskan tadi. Dia akan keluar keterangan data berhasil ditampilkan. Totalnya ada 1 mahasiswa. Kita pencet OK. Nah, di sini di data mahasiswa ini nama yang sudah kita inputkan itu sudah berhasil masuk. Artinya program yang sudah kita buat itu berjalan dengan semestinya. Lalu kita mau coba nih memasukkan data 24, 78, 10, 40 dengan nama Fajri Kurniawan, jurusan Teknologi Informasi. Alamatnya Sukadana. Nah, nih, saya akan menyimpan nih. Nah, di sini muncul keterangan. Jadi, setelah kita melakukan simpan, tampil data, update, hapus, clear, itu akan muncul keterangan terlebih dahulu. Data berhasil disimpan. Nah, lalu di sini ada keterangan lagi. Data berhasil ditampilkan. Totalnya ada 2 mahasiswa. Nih, mahasiswa pertama itu Reza Fahmi Hamdani, mahasiswa kedua itu Fajri Kurniawan. Nah, di sini kita cek lah apakah program Java IDEA ini dan tampilan GUI ini, data yang kita masukkan ini udah sinkron ke dalam database di PHP MyAdmin. Nih teman-teman bisa dilihat di mahasiswa. Nah, ternyata data dari Fajri Kurniawan dan Reza Fahmi ini udah masuk dan sinkron ke dalam database PHP MyAdmin. Artinya, database connection yang kita buat tadi, programnya itu telah berhasil berhubungan antara program di Java IDEA dengan koneksi di localhost database PHP MyAdmin ini sudah berkoneksi dan saling berhubungan nih teman-teman. Sehingga data yang kita masukkan, mahasiswa yang kita masukkan, datanya itu masuk ke dalam database dan masuk ke dalam GUI. Seperti itu teman-teman. Kalau kita ingin menghapus nih, saya ingin menghapus nama Fajri Kurniawan nih. Kita hapus. Nah, dia akan keluar nih, yakin ingin menghapus data mahasiswa dengan NIM 24781040. Jika yakin, kita yakin. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Data berhasil ditampilkan. Totalnya ada 1 mahasiswa. Nih, setelah kita hapus, data yang dari mahasiswa itu berkurang. Awalnya 2 menjadi 1. Seperti itu. Coba kita lihat dulu di database. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ternyata di database juga nanti akan hilang karena Java sudah terkoneksi dengan database sehingga ketika kita melakukan
eh, input dan sebagainya di dalam program GUI Java itu akan sinkron ke dalam database juga, seperti itu. Nih, lalu kita ingin mengupdate nih. Kita akan mengupdate. Data berhasil diupdate. Nah, seperti ini. Kita akan mengupdate alamatnya jadi Bandar Lampung. Kita update. Data berhasil diupdate. Nah, di sini alamatnya tadi Bandar Lampung Tengah. Sekarang sudah menjadi Bandar Lampung. Artinya semua tools yang di sini ini berjalan ataupun bisa dipakai sesuai dengan program yang sudah kita buat di kelas-kelas Java IDEA tersebut, dan sudah ketika kita sudah memakai di GUI, tampilan GUI, dia berjalan dengan semestinya dan berhasil untuk dijalankan programnya. Lalu kita buka lagi nih di database. Nih, database kan tadi masih Jati Datar Mataram nih, kita refresh terlebih dahulu. Nah, dia sudah berganti alamatnya menjadi Bandar Lampung nih, teman-teman. Artinya, program yang kita buat tentang from mahasiswa itu sudah berjalan dengan semestinya ataupun sudah berhasil. Jadi, from untuk menyimpan data mahasiswa dan sebuah database serta koneksi dengan database, lalu membuat from untuk menampilkan hasil simpan data di GUI, syarat-syarat dari UAP PBO yang sudah kita baca tadi sudah saya buat dengan semestinya, dan syarat-syaratnya udah saya buat semuanya. Dan akhirnya program yang saya buat itu telah berhasil dijalankan tanpa ada error dan gagal. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.